Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kita masih membicarakan tentang the new normal. The new normal. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan seandainya ada miracle di masa di era new normal nanti. Pertanyaan adalah itu. Jadi teman sekalian, apakah kita layak seandainya nanti dalam new normal tadi dari perubahan roda kehidupan, apakah kita termasuk orang yang beruntung berada di atas dan sebagainya? Pertanyaan adalah apakah kita sudah menyiapkan diri? Karena peluang hanyalah milik mereka yang siap. Tapi sebelumnya, teman sekalian, kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa cari nama saya di Google, klik trainer Amir Faisal. Di sana saya sudah membuat beberapa blog yang cukup bermanfaat bagi Anda. Atau kalau Anda ingin mengikuti platform saya yang lain, yaitu platform digital belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, Anda bisa bergabung di fanpage saya. Jadi cari juga nama saya, trainer Amir Faisal, tapi di Facebook, di wall Anda, di baris paling atas, yang ada gambar kamera lensa itu, kemudian Anda ketik nama saya, Anda klik, dan jangan lupa Anda klik like. Di sana saya sudah mulai pembelajaran hingga lesson ke-13. Saya sudah lakukan 13 postingan, tapi kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan di lesson-lesson sebelumnya, silakan. Ketik saja di komen pertanyaan Anda, nanti Facebook akan berikan notifikasi pada saya, sehingga saya tahu bahwa ada yang bertanya dan segera akan saya jawab. Baik teman sekalian, dalam episode kemarin sudah kita ceritakan kapasitas seseorang, ya, bagaimana Bung Karno yang menjadi besar justru karena krisis zaman penjajahan. Kemudian di Bangladesh ada Muhammad Yunus. Di Bangladesh terjadi krisis kelaparan, maka justru pahlawannya adalah Muhammad Yunus, kemudian beliau mendapatkan Nobel. Nah sekarang di krisis ini, di Indonesia ini Anda mendapatkan apa? Maka jadikan mereka sebagai model. Maka kali ini akan saya berikan lagi model lagi yang baru. Ini ada juga, kalau kemarin di bidang politik sudah, di bidang ekonomi dan keilmuan sudah, sekarang di bidang industri. Di bidang industri ada sering dengar nama Soichiro Honda. Kalau Anda mungkin asing dengan Soichiro-nya, Anda pasti tidak akan asing dengan Honda-nya. Karena Honda ada di merek mobil, kemudian motor, juga ada generator dan mesin-mesin yang lain-lain. Honda juga orang yang hidup di masa krisis. Beliau adalah orang yang sangat gigih, tahan banting, memperjuangkan produknya yang bernama piston. Dia bertahun-tahun membuat sebuah piston yang berkali-kali ditolak, ribuan kali ditolak. Dan baru sekali kemudian diterima, sudah memenuhi syarat, ya sesuai, kalau sekarang sudah sertifikasi, kemudian dia mendapatkan pesanan dari industri, baru dia mulai bangun, baru dia memproduksi, terjadi perang, kemudian pabriknya kena bom. Nah, setelah perang usai, maka dia bangun lagi pabrik itu dengan dia mencari seng-seng bekas. Ya, dia bangun lagi pelan-pelan, akhirnya bisa memproduksi lagi. Maka sampai Soichiro Honda mengatakan bahwa kalau Anda ingin melihat saya, jangan hanya melihat kesuksesan saya. Karena kesuksesan saya itu hanya 5%.
sebenarnya hidup saya itu 95% adalah kegagalan. Maka kalau Anda ingin sukses seperti saya, kata Honda, maka lihatlah 95 kegagalan saya. Saya belajar dari ke 95% kegagalan saya, dari krisis saya. Ini adalah contoh dari Honda. Dan masih banyak lagi contoh di situ, orang-orang yang bangkit dari krisis. Bill Gates juga bangkit dari krisis. Kemudian ada lagi di situ ada Buckminster Fuller, ya itu ada. Tokoh yang lain lagi. Ada tokoh-tokoh yang lain, Kazuo Murakami, Steve Jobs, Bill Gates dan sebagainya. Maka apa sebenarnya? Apa yang bisa kita pelajari dari para model itu? Teman sekalian, yang kita bisa pelajari ada dua. Yang pertama adalah spirit, ya, spirit berjuang menghadapi, menerima kegagalan, tapi tidak kenal menyerah. Itu spirit itu. Jadi krisis itu bukan apa-apa, justru krisis itu adalah sebuah training bagi mereka. Kemudian yang kedua apa? Capacity. Jadi mereka memiliki kapasitas, memiliki kompetensi yang memang sangat dibutuhkan di saat krisis itu. Nah, dua hal inilah yang kalau Anda bertanya, seandainya nanti pada new normal tadi memang Tuhan sedang memutar roda kehidupan dan nanti ada miracle, maka pertanyaannya adalah seandainya ada miracle itu, apakah Anda termasuk orang yang beruntung mendapatkannya? Maka jawabannya adalah apakah Anda memiliki dua hal itu. Satu adalah spirit, Anda ikut menyelesaikan, Anda ikut terjun membantu masyarakat, menolong negeri ini. Yang pertama, Anda punya spirit itu tidak. Dan yang kedua, apakah Anda di situ hanya keluar tenaga saja, berkorban tenaga, ataukah Anda memiliki sebuah kompetensi tertentu, kapasitas tertentu yang dibutuhkan pada saat itu? Pertanyaan dua hal itu. Kalau Anda juga memiliki itu, maka bersiap-siaplah Anda di era new normal, Anda menjadi orang-orang yang dilihat, orang-orang yang sukses, orang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, teman sekalian, cara yang paling mudah saat ini, ketika sekarang terjadi krisis wabah, krisis ekonomi dan sebagainya, maka justru Anda sekarang terjunlah, masuklah, terlibatlah di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dan bagi Anda yang memang sudah bergabung dalam organisasi, seperti misalnya di Ansor, di Pemuda Muhammadiyah, ataupun organisasi pemuda yang lain, maka di situ berikan sharing berdasarkan dua hal tadi. Ada 5 hal yang saya sarankan. Yang 5 hal ini adalah model dari para CEO yang sukses di dunia. Dari para CEO itu menjadi sukses, mereka tidak semuanya owner, mereka tadinya ada juga yang mereka hanya pekerja biasa, ya, contohnya seperti Dahlan Iskan, tadinya dia bukan owner dan menjadi sukses, jadi CEO dan jadi owner, itu karena kapasitasnya. Apa 5 hal itu? Yang pertama adalah, ini berupa pertanyaan juga, seperti tadi. Yang pertama adalah, apakah kedatangan Anda di organisasi itu memberikan dampak yang nyata? Jadi adanya Anda dan tidak adanya Anda itu terasa oleh organisasi itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kedatangan Anda itu membawa angin perubahan? Jadi ada sesuatu yang berubah. Entah cara organisasinya, entah teknologinya, entah ada inovasi baru, ada sesuatu yang baru. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah, kalau Anda tidak memiliki inovasi, kalau Anda mungkin tidak punya kreativitas, setidak-tidaknya lakukan yang ketiga. Apakah kedatangan Anda di organisasi itu membawa sebuah atmosfer baru? Sebuah korporasi, sebuah perusahaan, sebuah organisasi, itu tidak hanya dibutuhkan kreativitas, teknologi, tidak hanya itu. Tapi dibutuhkan sebuah atmosfer, sebuah corporate culture. Jadi kalau Anda tidak bisa membawa inovasi, maka sekurang-kurangnya Anda
membawa sebuah atmosfer yang memungkinkan perubahan itu mudah terjadi karena tidak ada hambatan. Anda bisa menyelesaikan masalah human di situ, masalah sumber daya manusia di situ. Ini yang ketiga. Pertanyaannya itu, bisa nggak Anda seperti itu? Atau yang keempat, ya, ini istimewa sekali kalau empat itu adalah kalau Anda bisa membawa konversi ide-ide yang baru. Jadi konversi inovasi itu tidak sulit, hanya dibutuhkan fokus. Tangani satu hal dengan fokus. Nanti Anda akan melihat kelemahan-kelemahan dari yang dikerjakan itu. Tapi fokus betul, lahir batin, penuh dengan passion, Anda lakukan kerjaan itu, sekecil apapun. Nanti Anda akan menemukan sesuatu, ini harus saya perbaiki. Jadi kunci dari inovasi adalah kesungguhan Anda menangani sesuatu dengan penuh spirit, kemudian di situ Anda passionnya tinggi sehingga Anda ingin melakukannya dengan sempurna. Maka otomatis akan keluar inovasi. Kemudian yang kelima adalah syukur kalau bisa lakukan lebih super lagi. Ini sangat super ya, super sekali, yaitu buatlah kejutan. Oke teman sekalian, jawablah kelima pertanyaan pada diri Anda, dan ketika Anda memiliki unsur-unsur itu atau faktor-faktor itu, bersiap-siaplah Anda mendapatkan miracle di era the new normal. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.